Kamu mungkin sudah tahu bahwa gula itu makanan atau minuman yang perlu kita hindari karena menyebabkan banyak masalah kesehatan. Tapi masalahnya, banyak kamu berpikir bahwa semua gula itu sama saja. Faktanya, tidak semua gula itu sama. Ada satu jenis gula yang paling berbahaya yang perlu kamu hindari. Apa itu? Simak setelah yang satu ini. Oke, jadi sebelum masuk ke materinya, saya akan intro dulu, saya perkenalkan dulu yang ada di meja ini. Healthy Cook. Jadi Healthy Cook ini adalah provider makanan sehat yang berdomisili di Surabaya. Jadi ada cateringnya, juga ada cemilan-cemilan sehatnya juga. Spesialisasinya Healthy Cook ini adalah personalized healthy catering. Maksudnya gimana? Bukan healthy catering yang biasa, tapi juga bisa menyesuaikan dengan kebutuhan tiap orang perorangan. Sesuai goalnya, sesuai kondisi kesehatannya, yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing individu. Oke, sekarang kita akan masuk ke materinya. Halo Sobat Sehat, jumpa lagi bersama dengan saya Dr. Hans di channel kesayangan kita SB30 Health episode Panas. Panduan nutrisi tanpa sensor. Dan kali ini, sesuai yang tadi saya katakan di awal, saya akan bahas mengenai ini jenis gula yang paling berbahaya. Yes, mungkin selama ini Sobat Sehat tahu beberapa jenis gula yang ada di pasaran. Contohnya seperti gula coklat atau sebutannya adalah brown sugar. Ada yang menyebutnya adalah gula merah. Kemudian ada juga yang bilang, oh ada lagi dok yang lebih sehat, gula aren. Ya, atau sebutannya adalah palm sugar biasanya. Kemudian gula batu yang bisa dipakai di beberapa minuman. Kemudian juga gula kelapa atau yang disebut juga dengan coconut sugar. Kemudian juga gula putih. Nah mungkin kalau menurut Sobat Sehat, mana nih yang paling berbahaya dari 5 jenis gula ini? Mungkin beberapa dari kamu akan berpikir, oh gula putih dok yang paling berbahaya. Yang lain kayaknya fine-fine aja deh, sehat-sehat aja deh. Menariknya, semua jenis gula ini sebetulnya punya kandungan yang sama. Meskipun dalam arti dibedakan biasanya, oh ada glycemic index yang sedikit lebih tinggi, ada yang sedikit lebih rendah. Tapi semuanya tersusun dari komponen yang sama. What is that? Yes, glukos atau kita sebut adalah glukosa. Dan glukosa ini punya struktur kimia yang sama juga semuanya. Dari gula aren, gula coklat semuanya adalah C6H12O6. Nggak perlu dihafalkan, di sini saya hanya menjelaskan struktur kimia saja ya. Nah, tapi kalau kita bicara dari sini, tentunya dalam arti kalau kita harus memilih mana yang paling berbahaya, bukan di antara kelima ini. Yes, yang tadi saya katakan paling berbahaya itu bukan termasuk dari 5 ini. Lalu apa dok? Jadi yang paling berbahaya dari semua jenis gula itu adalah fruktosa. Yes, fruktosa. Mungkin beberapa dari kamu pernah dengar ya istilah fruktosa, glukosa buat yang pernah belajar dulu waktu IPA, waktu sekolah ya. Ada juga yang disebutnya laktosa, galaktosa, maltosa. Sebetulnya jenis-jenis ini sudah pernah saya bahas di video, mungkin bisa dicek video saya sebelumnya mengenai karbohidrat. Itu saya pernah bahas lebih detail ya mengenai jenis-jenis perbedaan gula-gula ini. Tapi di sini yang ingin saya lebih tekankan adalah mengenai di mana sih yang paling berbahaya, karena tidak semua gula itu sama. Meskipun fruktosa ini punya struktur kimia yang sama, yaitu sama dengan glukosa, C6H12O6, secara struktur kimia sama, tapi ikatannya, penyusunnya, ya, mengenai arrangementnya, jadi bagaimana dia diletakkan, kalau kita pernah belajar mengenai kimia, itu yang berbeda. Dan ini adalah dia mengandung yang namanya ketoheksus, ini adalah komponennya. Ya, jadi penyusunnya, jadi susunannya yang berbeda. Meskipun jumlahnya atomnya C-nya sama, H-nya sama, O-nya pun juga sama. Tapi bagaimana dia tersusun, ini yang menyebabkan fruktosa ini lebih unik. Nah, tapi di sini masalahnya bukan unik yang baik, tapi unik yang perlu kita hindari. Banyak orang berpikir ketika kita banyak konsumsi gula. Masalah konsumsi gula itu apa sih? Yang paling common adalah pertama, yang paling sering adalah gula darah tinggi. Ini yang paling ditakutkan. Makanya banyak orang yang dicek tuh tiap pagi biasanya, atau mungkin cek tiap malam pakai ini ya glukometer, atau yang biasanya mandiri di rumah-rumah. Kemudian yang juga banyak sekali jadi concern adalah masalah obesitas. Ini juga seringkali dikaitkan dengan masalah
gula yang tinggi. Kemudian juga diabetes. Nah, kebetulan juga 75% pasien yang konsul sama saya masalahnya adalah diabetes. Jadi ini suatu hal yang sangat sering saya dengar secara pribadi. Ya, jadi dan seringkali, "Dok, saya itu nggak sering konsumsi yang manis-manis kok. Kok bisa ya kena diabetes ya? Padahal saya nggak sering konsumsi gula, Dok. Saya tuh jarang kok minum yang manis-manis." Mungkin ada sobat sehat yang mengalami seperti itu, boleh komen di bawah ya. Mungkin sama dengan pasien-pasien saya yang konsul dengan saya yang punya masalah diabetes tapi tidak merasa konsumsi yang manis-manis. Kayaknya ini pasti ada something wrong nih, Dok. Pasti ada sesuatu yang salah nih yang bikin saya diabetes, atau mungkin hasil cek labnya yang salah. Well, kita kembali lagi ke sini dulu ya. Mengenai jenis gula yang paling berbahaya. Lalu kenapa, Dok, fruktosa ini? Ya, fruktosa ini dalam arti berbahaya kenapa? Pertama, kita perlu tahu dulu bahwa fruktosa itu tidak meningkatkan gula darah secara langsung. Nah, ini sebabnya banyak sekali orang-orang yang biasanya juga ini yang jual produk-produk ya, saya nggak perlu sebutkan produknya apa, banyak yang menawarkan ke saya, "Dok, ini bagus nih, Dok, ini bisa buat pasien-pasiennya, ini bagus, ini produknya tidak meningkatkan gula darah." Kenapa? Karena kandungannya bukan glukosa tapi fruktosa. Ingat, yang kita cek selalu ketika kita di pagi hari glukometer itu untuk mengecek glukosa. Tentu saja ketika kita konsumsi fruktosa, gula darahnya tidak naik. Karena apa? Karena itu bukan glukosa. Sesimpel itu jawabannya. Nah, tapi pertanyaannya, apakah ini aman kalau tidak meningkatkan gula darah? Nah, ini yang menarik. Oke, ikuti dulu. Lalu ada apa, Dok, dengan fruktosa ini? Ada apa? Kalau memang ini tidak meningkatkan gula darah, terus kenapa katanya Dr. Hans kok ini bahaya? Itu. Pertama, yang perlu sobat saya tahu, yang pertama adalah fruktosa itu hanya bisa dimetabolisme di liver kita. Itu. Mungkin zaman-zaman dulu, mungkin di zaman-zaman 30 tahun, 40 tahun yang lalu, banyak orang yang punya masalah fatty liver itu terjadi karena etanol atau alkohol. Nah, tapi belakangan ini, ya mungkin sekitar 10 tahun terakhir ini, banyak sekali orang-orang yang punya masalah fatty liver juga, tapi bukan karena alkohol, tapi karena apa? Karena fruktosa tadi ini. Karena apa? Karena fruktosa itu hanya bisa dimetabolisme 100% di liver. Bahkan alkohol itu tidak 100%. Ada beberapa, sekitar 90% sekian, saya lupa pastinya. Tapi sisanya adalah dimetabolisme di bagian tubuh yang lain. Dan manifestasinya juga di otak kita. Makanya kenapa, bayangkan, kita minum alkohol yang mungkin hanya berdampak kurang dari 10%, itu di otak kita, itu kita bisa merasakan efeknya seperti tipsy, ya, kemudian keliengan dan lain-lain. Ini bayangkan bagaimana kalau persentase yang lebih besar, yang 90% sisanya itu di liver kita, bagaimana dampaknya. Nah, ini bukan, bahkan lebih dari 90%, 100% di metabolisme di liver kita. Jadi kita bayangkan ya bagaimana besarnya dampak dari fruktosa ini pada liver kita. Itu. Yang kedua, tidak semua sel itu bisa menggunakan fruktosa. 100% semua sel dalam tubuh kita bisa menggunakan glukosa, but not with fructose. Yang ketiga, fruktosa ini juga bisa menyebabkan hiperinsulinemia. Ya, jadi meskipun dalam arti dia tidak meningkatkan gula darah secara langsung, dia tetap akan meningkatkan insulin di dalam tubuh kita. Dan masalah diabetes, mungkin salah satu yang pasien saya yang paling sering, itu terjadinya sebetulnya bukan masalah gula darah, tapi masalah insulin. Insulin yang naik secara terus-menerus sampai pada akhirnya kecapean, pankreasnya tidak mau produksi insulin lagi. Itu kan yang terjadi pada masalah diabetes tipe 2. Dan fruktosa ini tetap bisa menyebabkan hiperinsulinemia yang kemudian nantinya akan menyebabkan resistensi insulin. Kalau kalian belum tahu apa sih, Dok, efek resistensi insulin itu, kayaknya nggak terlalu menakutkan kok. Mungkin di sini ada beberapa penyakit yang mungkin kalian lebih kerap kali mendengarnya. Kolesterol, kemudian masalah visceral fat atau lemak visceral, kemudian juga perut buncit, dan masalah-masalah kesehatan yang lain. Mungkin ini yang lebih sering kalian dengar. Dan ini ini terjadi karena hiperinsulinemia. Oke? Lalu sumbernya dari mana aja sih, Dok, fruktosa ini? Oke deh, saya udah ngerti sekarang. Saya nggak mau konsumsi fruktosa yang itu, Dok, karena berbahaya tadi dikasih tahu di awalnya. Lalu sumbernya dari mana sekarang? Oke, sumber fruktosa. Yang pertama, ada sumber yang alami,
Yang kedua, ada sumber yang sintetis atau yang buatan. Oke, kita mulai dari yang alami dulu. Siap? Ya. Yang alami, pertama adalah buah. Oke. Well, jangan panik dulu. Ya, jangan panik dulu. Kita selesaikan dulu. Ya. Kemudian apa lagi? Madu. Lebih panik sekarang? Kemudian agave nektar. Nah, ini adalah memang tidak semuanya tidak 100% fruktosa, tapi mereka mengandung fruktosa yang cukup tinggi meskipun ini natural. Ya, jadi kalau selama ini kita sering dengar, oh yang penting kita konsumsi segala sesuatu yang natural. Well, maybe not all natural product are good. Ya, tergantung bagaimana kita mengkonsumsinya, bagaimana secara keseluruhan kita mengkonsumsinya, itu mungkin yang lebih penting. Lalu bagaimana dengan yang sintetis? HFCS, high fructose corn syrup, sirup jagung, sirup fruktosa. Mungkin kalau kalian belum kenal dengan nama-nama ini, mungkin kalian akan lebih kenal dengan produk-produk yang lebih banyak kalian konsumsi. Contohnya, selai buah, soda, jus buah, yogurt drink, minuman yogurt, jelly drink, ice stick, ice cream, dan lain-lain. Sudah lebih familiar sekarang. Dan bahkan sekarang kalau kalian pergi ke lorong-lorong supermarket, sepertinya hampir sangat sulit menemukan produk kemasan yang tidak mengandung fruktosa. Well, welcome to Indonesia. Ya, sebetulnya bukan cuma di Indonesia, bahkan di luar pun juga kurang lebih sama. Ya, karena sekarang makanya jangan heran kenapa banyak sekali masalah-masalah kesehatan yang sekarang muncul, yang dulunya mungkin tidak pernah muncul. Nah, dan sekali lagi, ini bukan soal kalori. Yes, ini bukan soal kalori. Kalau selama ini kalian berpikir mungkin, oh nggak apa-apa dok, yang penting kan kalorinya nggak berlebihan, yang penting kan kalorinya terukur, yang penting kalau saya mau diet kan saya tidak surplus kalorinya. Well, it's not about kalori, it's all about what happen in your body. Jadi apa dampaknya pada hormon kita, pada metabolisme kita. Dan metabolisme kita itu tidak tentukan dari berapa banyak kalori yang kalian masukkan, tapi jenis kalori, apa dampaknya di dalam tubuh kita yang berdampak pada hormon kita. Jadi selama ini kalau kalian mungkin masih belum jelas mengenai apa sih lalu dampaknya kalau kita itu konsumsi fruktosa dalam jumlah yang berlebihan, dalam jumlah yang melebihi dari apa yang tubuh kita bisa mentoleransi, dan jangka panjangnya seperti apa. Hiperkolesterolemia, yes, kolesterol yang tinggi. Hiperurisemia, apa itu dok? Asam urat. Ya, dan ini juga nomor satunya karena fruktosa. Sudah pernah saya bahas juga di video sebelumnya mengenai asam urat. Buat kalian yang belum nonton, bisa nonton di video sebelumnya. Kemudian arteriosklerosis atau penyumbatan pembuluh darah arteri, stroke, diabetes, dan lain-lain. Jadi ini semuanya adalah dampak. Mungkin yang lainnya mungkin ya ringan lah ya. Kayaknya kalau yang semua ini sudah terlewati, sepertinya yang lain lebih ringan ya. Jadi masalah-masalah penyakit ini semuanya kontribusinya besar sekali kalau kita tidak memperhatikan apa yang terjadi ketika makanan-makanan yang kita konsumsi itu dampaknya pada hormonal kita, pada metabolisme kita. Dan salah satu kontributor yang paling besar adalah fruktosa tadi ya. Jadi sekarang solusinya apa nih dok? Ya, kalau kita sekarang sudah tahu bahwa kita makanan-makanan ini sangat sulit untuk kita hindari. Kita sekarang hidup di zaman yang serba instan, di makanan-makanan yang semuanya kalau kita bilang bahkan makanan yang di branding healthy pun itu juga banyak yang mengandung fruktosa tadi. Nah, jadi gimana dok solusinya? Pertama, solusinya adalah jangan fokus pada kalori. Yes, trust me. Kalori counting is bullshit. Ya, saya bukan bicara bahwa kalori itu sama sekali kita nggak perlu perhatikan. Ya, tapi kalau kalian hanya fokus pada kalori, ketika kalian memperhatikan kesehatan, diet, gizi kalian, ini tidak akan bermanfaat untuk tubuh kalian. Oke, yang kedua, hindari ultra processed food. Well, memang tadi saya sebutkan di awal, ada yang sumber-sumber fruktosa dari yang alami seperti buah, madu, agave. Ini memang perlu kalian batasi. Ya, tapi kalau yang kalian hindari, lebih baik kalian fokus dulu pada hindari ultra processed food. Apa sih dok ultra processed food itu? Makanan-makanan yang sudah kemasan, makanan yang sudah tidak menyerupai bentuk awalnya lagi.
Itu ya, jadi itu yang perlu kalian hindari karena ini bukan, sekali lagi, bukan soal kalorinya, tapi apa saja bahan-bahan penyusunnya, komposisinya, bahan baku, ingredientsnya, itu yang perlu kalian perhatikan. Ya, jadi kalau baca label nutrisi jangan hanya baca berapa kalori. Itu ya, kalian perlu perhatikan apa saja komponennya. Tapi lebih baik hindari yang ultra processed food. Dan yang terakhir, last but not least, adalah cek kesehatan kalian secara berkala, karena sebaik apapun makanan yang kalian makan, dampaknya bisa berbeda dalam tubuh kalian. Karena itu kalian perlu cek lab ya, kalian perlu konsultasikan ke dokter ya mengenai kondisi kalian, terutama buat kalian yang sudah punya masalah-masalah yang di hasil lab itu sudah mulai ada bintang-bintangnya, SGOT-nya, SGPT-nya, kemudian seperti insulin puasanya, kemudian bun, kreatinin, fungsi ginjal, dan lain-lain. Konsultasikan ke dokter. Ya, itu yang paling penting untuk menentukan bagaimana pola makan, pola hidup yang sesuai pada kalian. Buat kalian yang merasa ini bermanfaat, boleh juga share ke teman-teman, dan buat yang punya pengalaman juga boleh share di kolom komen. Terima kasih, semoga bermanfaat. Stay fit and stay healthy. Dan kali ini saya akan bahas mengenai ini jenis gula yang paling berbahaya. Jadi yang paling berbahaya dari semua jenis gula itu adalah fruktosa. Yes, fruktosa. Lalu kenapa dok fruktosa ini? Ya, fruktosa ini dalam arti berbahaya kenapa? Yang pertama adalah fruktosa itu hanya bisa dimetabolisme di liver kita. Itu. Yang kedua, tidak semua sel itu bisa menggunakan fruktosa. Yang ketiga, fruktosa ini juga bisa menyebabkan hiperinsulinemia. Ya, lalu sumbernya dari mana aja sih dok fruktosa ini? Pertama adalah buah. Kemudian apa lagi? Madu. Kemudian agave nektar. Lalu bagaimana dengan yang sintetis? HFCS, high fructose corn syrup, sirup jagung, sirup fruktosa,